Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Maryadi selaku dosen mata kuliah program studi Islam dan teman-teman sekalian rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebutuhan Manusia Terhadap Agama. Mungkin ini adalah sebuah penjelasan yang mana saya mengambil dari beberapa referensi yang saya ketahui. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya kebutuhan, baik itu kebutuhan ekonomi maupun sosial ataupun kebutuhan yang lainnya. Dan kebutuhan manusia itu tidak hanya satu. Kebutuhan manusia itu banyak, bahkan saking banyaknya kebutuhan manusia itu tidak bisa dihitung jumlahnya berapa karena saking banyaknya kebutuhan manusia. Dan di sini kebutuhan manusia terhadap agama. Baiklah, kita akan membahas tentang manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mampu mewujudkan segala keinginannya ataupun segala kebutuhannya. Dan juga manusia itu mempunyai sebuah perasaan. Ataupun pertanyaan tersebut membuat manusia menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan rasa penasaran. Dan di samping itu manusia cenderung selalu mencari sesuatu yang baru atau hal-hal yang baru dengan timbulnya irasionalitas. Jadi apa sih irasionalitas itu? Jadi irasionalitas ini adalah hal yang tidak masuk akal. Jadi manusia itu mempunyai rasa irasionalitas yang tidak masuk akal seperti itu. Dan irasionalitas di sini mungkin saya ambil contoh memuja terhadap benda-benda yang mati. Dan memuja-muja benda tersebut merupakan rasa keingintahuan manusia diliputi oleh rasa takut terhadap segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan dari kedua itu, dari penasaran dan irasionalitas timbullah kepercayaan. Menurut sebagian para ahli, rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu itu menjadikan rasa takut yang menjadi pendorong utama tumbuhnya rasa keingintahuan atau rasa keagamaan dalam diri manusia. Manusia merasa berhak mengetahui dari mana dia berasal, mau apa dia di dunia, mau berbuat apa dia di dunia, dan jawaban dari semua pertanyaan itu adalah agama. Jadi tidak salah apabila agama sejak dulu itu selalu mewarnai kehidupan manusia. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gam berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, kata agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Pada umumnya, kata agama diartikan tidak kacau, yang secara analisis diuraikan dengan cara memisahkan kata demi kata, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Maksudnya, orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajaran dengan sungguh-sungguh, hidupnya tidak akan mengalami kekacauan. Dan selanjutnya, agama secara terminologi. Jadi menurut sebagian orang, agama merupakan sebuah fenomena yang sulit didefinisikan. Menurut W.C. Smith mengatakan, tidak berlebihan apabila dikatakan hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima. Ya, meskipun demikian, para cendekiawan besar dunia memiliki definisi tentang fenomena agama. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Emil Durkheim,
Emile Durkheim mengartikan agama sebagai suatu kesatuan sistem kepercayaan dan pengalaman terhadap sesuatu yang sakral. Kemudian kepercayaan dan pengalaman menurut Karl Marx berpendapat agama adalah keluh kesah dari makhluk yang tertekan hati dari dunia yang tidak berhati, jiwa dari keadaan yang tidak berjiwa. Bahkan menurut pendapatnya, agama dijadikan sebagai candu bagi masyarakat. Pada semua definisi tersebut, terdapat satu hal yang menjadi kesepakatan dari semua para cendekiawan besar dunia, yaitu kepercayaan akan adanya sesuatu yang agung di luar alam. Namun, lepas dari semua definisi yang ada di alam maupun definisi lain yang dikemukakan oleh para pemikiran dunia lainnya, kita meyakini agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para nabinya untuk umat manusia demi kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Dari sini, manusia dapat menyatakan agama memiliki 3 bagian yang tidak terpisah, yaitu akidah atau kepercayaan hati, kedua syariah, perintah-perintah dan larangan Tuhan, dan ketiga akhlak, konsep untuk meningkatkan sisi rohani manusia untuk dekat kepadanya. Ya, meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri, asas terpenting dari agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang harus disembah. Dan kita lanjutkan ke pokok permasalahan kita, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Baik, jadi secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya. Dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah, dan berbagai bencana. Manusia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha yang dapat membebaskannya dari keadaan tersebut. Naluriah membuktikan manusia perlu beragama dan membutuhkan sang kholiknya. Dan beberapa para ahli pakar ada yang berpendapat bahwa benih agama adalah rasa takut yang kemudian melahirkan pemberian sesajen kepada yang diyakini yang memiliki kekuatan menakutkan. Seperti yang ditulis oleh Yatimin, bahwa pada masa primitif, kekuatan itu menimbulkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Ia merinci bentuk penghormatan itu berupa: yang pertama itu sesajen untuk pohon-pohon besar, batu, dan yang lainnya. Terus yang kedua, pantangan. Hal yang pantangan itu bisa, maksudnya hal yang dilarang. Jadi perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dianggap dapat mengundang murka atau kemarahan kepada kekuatan tersebut. Yang ketiga, menjaga dan menghormati kemurkaan yang ditimbulkan akibat ulah manusia, misalnya upacara persembahan, ruatan, dan mengorbankan sesuatu yang dianggap berharga. Agama muncul dari rasa penyesalan seseorang, namun bukan berarti benih agama kemudian menjadi satu-satunya alasan bahwa manusia membutuhkan agama. Karena kebutuhan manusia terhadap agama dapat disebabkan karena masalah prinsip dasar kebutuhan manusia. Untuk menjelaskan perlunya manusia terhadap agama sebagai kebutuhan, terdapat 4 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama. Faktor pertama adalah kondisi manusia. Kondisi manusia terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kedua unsur tersebut harus mendapat perhatian khusus yang seimbang. Unsur jasmani membutuhkan pemenuhan yang bersifat fisik jasmania. Kebutuhan tersebut adalah makan, minum, kerja, istirahat yang seimbang, olahraga, dan lain sebagainya. Unsur rohani membutuhkan pemenuhan yang bersifat psikis atau mental rohania. Kemudian kebutuhan tersebut adalah pendidikan. Kemudian contoh kebutuhan tersebut adalah pendidikan agama, budi pekerti, kepuasan, kasih sayang, dan segala aktivitas rohani yang seimbang.